aku mau spiritual journey aku itu semakin mengalami Tuhan. Aku mau hidup aku ini dengan destiny yang ujung-ujungnya adalah kerajaan surga, kekekalan, hidup kekal. Halo bro dan sis semuanya, kita kembali lagi nih di Testimoni bersama Nana. Gimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan di episode kali ini, udah banyak episode ternyata ya Testimona ini. Kembali Nana akan bersaksi, dan hari ini yang mau Nana angkat itu temanya tentang peperangan roh. Nah ini pasti familiar untuk teman-teman Kristiani, rekan-rekan yang udah bro dan sis yang udah Kristen dan sudah cukup aktif melayani tentunya di gereja. Itu pasti kata-kata tentang peperangan roh ini cukup sering didengar gitu kan, terutama di khotbah-khotbah, juga di dalam Alkitab sendiri tertulis gitu tentang peperangan roh ini juga yang kita hadapi sehari-hari gitu. Dan yang mau aku sharingkan pengalaman pribadi aku tentunya ya tentang peperangan roh ini. Jadi sejak lahir baru sampai sekarang gitu aku masih belajar terus, dan akhirnya aku mengerti gitu, oh ternyata kita ini memang walaupun hidup di dunia gitu kan sehari-hari ya real life gitu, tapi kita juga ada momen di mana kita mengalami peperangan roh tersebut gitu. Kita fight gitu, dan itu sangat berdampak besar kepada kehidupan nyata kita gitu. Jadi kalau yang kita pelajari sebagai orang Kristen, kita kan mengetahui bahwa kita itu terdiri dari jadi seorang manusia gitu kan terdiri dari 3 macam gitu, yaitu dari tubuh, jiwa, dan roh gitu. Jadi yang benar-benar sangat berdampak besar itu saat roh kita, spirit kita gitu, roh kita itu kuat hubungannya, punya koneksi, punya intimasi yang kuat sama Tuhan, itu akan otomatis mental kita juga kuat. Itu yang aku alami ya. Jadi kalau dulu tuh aku memang jarang banget menyediakan waktu untuk berbicara sama Tuhan gitu, untuk doa atau untuk mengenal lebih jauh siapa Tuhan kita gitu, Tuhan Yesus. Nah, aku dulu jarang baca Alkitab karena aku pikir ya udahlah jadi Kristen itu cukup banget lah kalau cuman sekedar datang ke gereja, terus udah gitu denger khotbah gitu kan. Terus hari-hari ya ikutin aja lah program misalnya baca Bible gitu. Ternyata aku miss satu yang aku miss. Baca Alkitab itu kalau dulu aku cuma sekedar ya baca gitu, tanpa merenungkan, mempelajari sampai memahami gitu. Itu yang aku miss karena aku pikir, aduh aku udah sibuk sama real life aku gitu. Aku udah sibuk sama kerjaan aku. Aku kan musisi ya, jadi tiap kali juga udah ada event, setiap per event itu ada lagu-lagu yang harus dipelajari gitu, banyak sekali PR-PR gitu kan. Terus harus lagi mempelajari musik gitu. Jadi kalau dulu itu udah setelah aku bertobat, itu aku cuman ya Kristen yang rajin ke gereja gitu. Rajin loh aku ke gereja setiap hari Minggu, dan ternyata itu nggak cukup gitu. Jadi makanya perjalanan kekristenan aku cukup panjang sampai aku merasa tersadar bahwa oh aku ini banyak banget kurangnya gitu, dan itu setelah tahun ke-20 setelah aku lahir baru gitu, dan sekarang aku udah 21 tahun. Jadi aku baru banget 1 tahun ini merasa yang benar-benar haus dan lapar gitu akan firman Tuhan. Dan entah kenapa itu datang dengan sendirinya ya, puji Tuhan ya. Dan disitulah aku mulai tahu tentang kebenaran gitu, dan di situ aku mulai tersadar gitu saat aku merenung kembali ke belakang, memang aku banyak sekali mengalami peperangan rohani gitu. Jadi ternyata saat kita berperang itu dalam artian gini loh, kita tahu kan bahwa musuh terbesar orang Kristen gitu kan, itu adalah antikris itu sendiri gitu. Nah, yang mana antek-anteknya dan macam-macamnya ya salah satunya adalah iblis gitu kan.
Nah, terus nantinya ke depan itu sudah semuanya tertulis ya di kitab Wahyu, bagaimana akhirnya dan, ketika udah sampai pada waktunya itu, Tuhan Yesus sendiri yang akan, menjadi hakim yang adil gitu kan. Nah, itu adalah sesuatu yang kalau kita sekarang nih, real life di 2026 gitu, itu yang kayak something nggak make sense banget gitu kan, tapi itu real loh gitu. Yang aku alami, peperangan roh itu memang sangat nyata. Jadi setelah aku tahu, setelah aku mempelajari, kenapa ya gitu kekristenan ini kadang nggak terlalu kuat gitu. Jadi dulu itu aku rajin ke gereja, tapi saat-saat aku menghadapi sesuatu, mental aku itu bisa ngedown. Terus kita bisa ada anxiety gitu, rasanya depresi, stres. Aku alami loh hal itu. Gitu. Dan ternyata disitulah serangan iblis. Gitu. Jadi mereka itu memang punya cara yang terlihat sangat logis gitu, cara yang terlihat make sense banget sampai dengan serangan itu akhirnya kita jauh sama Tuhan. Yang aku alami waktu itu sempet satu momen gitu, aku kan di gereja yang dulu banget gitu sempet pelayanan dan akhirnya aku terjatuh gitu. Aku terjatuh terus tapi aku mau bangkit lagi walaupun aku terjatuh. Terus akhirnya perjalanan panjang semuanya udah ada di testimona episode yang sebelum-sebelumnya. Kalau Bro dan Sis penasaran ceritanya boleh diputar satu-satu tentang perjalanan spiritual journey aku, kekristenan aku seperti apa gitu, semuanya komplit. Nah sampai akhirnya lah hari ini aku di Belanda, aku juga melayani gitu kan. Dulunya sombong, ya kan? Terus sampai akhirnya aku tertanam lah di sini di sebuah gereja ini gitu dan aku mulai banyak belajar di sini gitu dan aku senang sekali aku bisa dimuridkan dari gereja ini juga. Aku kenal lebih dalam tentang kekristenan, siapa itu Tuhan Yesus sebenarnya gitu. Karena kalau dulu kan cuman, oh ya aku percaya bahwa Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu Tuhan, jalan kebenaran ya kan. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Toh, udah cukup itu doang gitu. Dan yang lainnya aku nggak belajar. Jadi itu nggak cukup gitu. Kita lemah kalau cuman punya keyakinan itu doang gitu. Karena setelah aku mengalami berbagai macam hal, itu aku kena melewati serangan-serangan gitu jadinya. Diserangnya itu entah dari orang terdekat, orang yang kita cintai, entah dari teman kita, entah dari pekerjaan kita gitu, ada aja. Tapi disitulah kita dibentuk sama Tuhan gitu. Jadi yang aku alami itu memang perjalanannya panjang sekali sampai pada akhirnya tahun ini aku memutuskan untuk belajar lebih dalam. Aku mempelajari mulai rajin dengar-dengar khotbah lebih banyak lagi. Enggak cuma setiap minggu, tapi dalam sehari itu bisa berjam-jam gitu. Laparnya, haus dan laparnya bisa sampai begitu. Terus sampai aku baca Alkitab pun kadang kalau lagi nggak sempet baca, aku denger. Kan sekarang kan ada aplikasi ya. Jadi aku dengerin itu aplikasi Bible, udah sampai ayat berapa, udah sampai di mana gitu. Jadi terus aku kadang bisa seharian itu sampai earphone aku yang Bluetooth earphone itu low baterai, terus aku cas dulu, baru aku pasang lagi, bisa berjam-jam lagi gitu. Nah, sampai seperti itu gitu dan ternyata aku merasa, oh my God, ternyata banyak sekali yang aku miss, aku lupa selama ini untuk mempelajari tentang firman Tuhan itu sendiri gitu dan akhirnya sekarang aku baru tersadar gitu dan ternyata ya peperangan rohani inilah yang selama ini aku bergumul gitu. Kenapa waktu itu aku sempat menghadapi masalah ekonomi, kenapa akhirnya Tuhan mengizinkan aku untuk mendapatkan posisi seperti ini di Belanda gitu. Maksudnya gini loh, waktu dulu kan aku penyanyi, ya dibilang superstar juga enggak gitu, enggak ada yang kenal aku ya. Tapi kalau untuk lingkup aku di manajemen misalnya di Taiwan, aku nyanyi di Taiwan gitu dan aku lumayan lah keliling Asia, diundang sama duta-duta besar gitu. Terus aku perform sempet sampai ke Swiss, Eropa gitu ya. Mungkin ada beberapa
orang yang di lingkup musik dulu masih kenal aku gitu. Nah terus saat aku pindah ke Belanda, aku itu sudah mulai dilupakan dari dunia musik gitu, tempat di mana waktu dulu aku eksis gitu kan. Terus disitulah aku diproses dan akhirnya serangan-serangan dari si iblis itu nyerangnya itu lewat pikiran guys, lewat pikiran. Terus aku mulai merasa ngedown, aku ngedown karena di Belanda ya istilahnya iblis itu bilang, Nana kamu tuh buta karena cinta gitu loh. Nah terus udah gitu, ini intimidasi ya, iblis selalu kerjanya mengintimidasi seseorang gitu. Dan terus akhirnya aku pun di sini dapat koneksi musik, dan setelah tahu ternyata di sini nggak ada reguler seperti yang ada di Asia, hotel bintang 5 gitu. Di Belanda nggak ada reguler hotel bintang 5 yang setiap hari gitu, 24/7. Kalau di Asia kan kita setiap hari ya, ya setidaknya dari hari Selasa sampai Minggu gitu, atau 5 days a week itu setidaknya, atau 4 days a week minimal gitu. Jadi kita ada penghasilan tetap gitu di dunia musik, uh, yang istilahnya ngamen gitulah ya, itu penghasilan tetap musisi gitu. Selebihnya event-event besar ya kan, dari yang event weddingan sampai event yang branded gitu. Nah itu pekerjaan aku sebelumnya tuh di Asia ya, bukan cuma di Indonesia aja gitu, di Taiwan, di China gitu aku sempet traveling. Nah itu cerita sebelumnya juga ada di testimoni yang dulu ya. Nah pas aku sampai ke Belanda, itu nggak ada ternyata reguler yang seperti itu gitu. Ada tapi paling nggak tiap hari kalau di hotel bintang 5 ya. Nah terus untuk mau masuk ke big event yang branded gitu, atau yang event-event besar, itu kan namaku harus diketahui dulu gitu kan. Kalau enggak, ya orang nggak tahu, boro-boro gitu. Untuk diakui di seputaran musisi di Belanda aja, aku kan harus mulai dari nol. Nah, disitulah pergumulan aku, ya kan. Mulai bergumul, mulai iblis mengintimidasi, dan akhirnya mau nggak mau, ya di cerita yang sebelumnya juga aku udah sempat bersaksi, aku akhirnya ngambil pekerjaan lain karena aku harus tetap kirim duit ya ke Indonesia, ke keluarga yang ada di Indonesia gitu. Dan aku akhirnya beralih profesi. Pertama aku jadi buruh pabrik, ya kan, sampai akhirnya aku masih ngambil kerjaan sambilan gitu sebagai cleaning service gitu. Nah disitulah aku diproses. Karena kalau dulu aku itu berpikir bahwa oke, aku Kristen nih gitu. Terus ternyata Tuhan bawa karir aku naik. Itu yang aku alami di Asia. Ternyata perjalanannya tuh nggak sampai itu tok gitu, mentok. Aku pikir wah kalau aku ke Eropa berarti Tuhan akan bawa aku naik lagi, nanti aku menjadi penyanyi yang worldwide gitu kan. Aku yang sudah goes to Europe gitu istilahnya ya. Ternyata sampai ke sini keadaannya beda gitu. Terus akhirnya si iblis itu mulai meracuni pikiranku. Terus dibikinlah, Nana kamu tuh nggak di Eropa itu kamu nggak kompeten, skill kamu itu kebanding musisi yang ada di Asia, di Taiwan gitu, yang biasa kamu udah perform, kamu udah istilahnya artis dari manajemen di Taiwan gitu kan, dibandingkan dengan musisi yang ada di Belanda, skill kamu itu masih ketinggalan jauh gitu. Jadi itu yang aku merasa aku ngedown pas aku lihat, ternyata talent-talent di Belanda itu luar biasa high skill banget gitu, yang udah walaupun mereka cuman band reguler, bukan reguler ya, band event yang biasa aja, nggak terkenal, mereka itu skillnya udah kayak skill internasional musisi Hollywood gitu loh, udah jago-jago. Sedangkan aku nih bukan background musiknya itu yang bener-bener belajar gitu. Jadi kan aku lulusan manajemen, aku kuliah S1 jurusan manajemen bisnis ya kan. Nah, aku anak ekonomi benernya berarti. Nah, sedangkan di sini kalau bener-bener mau jadi musisi yang dianggap gitu, itu harus bener-bener kuliah di universitas yang bener-bener jurusan musik gitu. Dan teman-teman yang aku kenal dan akhirnya aku sempat juga perform sama mereka di 1-2 event gitu. Nah itu mereka itu udah dosen-dosen semua gitu loh, yang udah ngajar di universitas musik
setidaknya guru musik lah di sekolah apa, dan mereka itu udah S1, S2 bidang musik, dan aku nggak punya background pendidikan musik itu gitu, karena background pendidikan aku ekonomi. Nah di situ satu, aku udah diserang secara mental, jadi aku agak ke down saat aku sampai di Belanda. Udah gitu COVID, semuanya lockdown ya kan. Nah di situ aku mulai diintimidasi, Nana kamu tuh nggak layak, skill kamu itu masih jauh. Wah, sampai akhirnya aku sedih ke titik yang, Tuhan kenapa ya, kok aku semakin deket sama Tuhan, tapi cobaan aku semakin berat gitu, semakin kalau secara dunia gitu, kok aku malah semakin jatuh sih gitu. Jadi kelasnya gitu kan, kelasnya itu kenapa aku semakin jatuh dari istilahnya di Asia aku jadi musisi yang lumayan lah gitu kan, lumayan ada job istilahnya, bisa hidup. Kok sekarang sampai sini jadi harus turun kelas jadi cleaning service. Kenapa Tuhan? Gitu. Itu yang dulu kan aku nggak mengerti gitu. Makin ke sini tuh aku makin tekanannya makin besar gitu, yang aku pikir apakah aku akan kehilangan jati diri aku sebagai seorang musisi di titik itu. Dan sampai satu titik yang banyak sekali masalah yang aku hadapi, salah satunya suami aku kecelakaan gitu kan. Terus aku merasa kok makin susah ya Tuhan. Jadi Kristen kok bukannya makin hidup semakin diberkati, tapi hidupku kok malah semakin banyak pergumulannya gitu. Sampai di titik itu barulah saat aku doa, Tuhan tegur aku untuk mengkoreksi diri. Pasti ada something wrong. Apa yang salah? Gitu kan. Ternyata, Bro dan Sis, memang aku menemukan akhirnya, tahun ini aku menemukan kesalahanku. Motivasi hidup. Jadi, motivasi hidup aku kemarin-kemarin ini sama seperti orang dunia. Aku punya target sukses. Target sukses aku itu adalah, ya salah satunya bukannya go internasional ya. Itu Agnes Monica, itu bukan bagianku. Tapi aku pengen tuh jadi tetap jadi musisi di Belanda gitu. Impian aku nggak setinggi-tinggi amat gitu. Terus yang kedua, aku pengen aku pengen punya music agency di Belanda gitu kan. Istilahnya ya, siapa tahu aku bisa bantu orang-orang yang dari Asia ke sini gitu kan, kita bermusik. Nah, itulah target-target aku, sukses-sukses yang aku pengen. Terus aku pengen bawa mamaku tinggal di Belanda gitu kan, dan intinya itu memerlukan dana yang banyak. Jadi fokus aku, motivasi aku hidup itu ke berkat, ke uang, carinya berkat. Dan ternyata itulah, setelah aku koreksi diri, aku salah. Karena harusnya dari kesalahanku ini aku belajar gitu. Jadi harusnya motivasi yang sebenarnya sebagai orang Kristen ya, kalau mau dikoneksikan, kenapa ikut Kristen tapi ujung-ujungnya aku banyak bergumul. Ternyata karena motivasi aku salah, motivasi hidup aku salah gitu. Jadi aku dulu nggak nyari Tuhan, karena aku merasa aku cukup dengan ke gereja, Tuhan udah ada bersama aku. Iya itu benar, tapi itu nggak bisa jadi pegangan kita gitu untuk menguatkan kita. Dan disitulah iblis mulai menutupi sampai aku lupa peperangan rohaninya di situ ternyata gitu. Jadi iblis tuh bikin aku terkecoh gitu, biar aku tuh mencari berkatnya, biar aku mencari kesuksesan dunia. Sedangkan yang Tuhan mau itu bukan yang aku mau gitu. Tuhan itu kan sayang sama anak-anaknya gitu. Dan setelah itu aku bener-bener dirubahkan pikirannya sama Tuhan gitu. Tuhan tuh pengen kasih tahu, nah sebenarnya itu tujuan hidup itu bukan cuman kesuksesan yang ada di dunia gitu. Jadi tujuan hidup kamu itu apa gitu. Setelah aku koreksi, iya ya, aku salah nih motivasi aku. Dan akhirnya aku minta ampun sama Tuhan. Memang harusnya kalau orang Kristen gitu yang benar-benar kenal dekat tentang Tuhan Yesus gitu, tahu betul-betul bagaimana Tuhan Yesus itu harusnya sama seperti Tuhan Yesus ya kan. Kita pengen semakin hari semakin serupa dengan Kristus gitu kan. Apa yang Tuhan mau? Nah terus aku mulai tersadar gitu, iya ya, apa yang Tuhan mau ya. Setelah aku dibukakan matanya, aku mempelajari lebih dalam tentang firman Tuhan. Tuhan itu pengennya kita mencari dulu kerajaan Allah ya kan.
Setelah kita mencari kerajaan Allah, maka semua akan ditambah-tambahkan. Intinya motivasi hidupnya harus dirubah. Gitu. Jadi motivasi hidup aku dulu yang pengen sukses secara dunia, aku mulai tahun ini aku merubah, Tuhan, aku mau spiritual journey aku itu semakin mengalami Tuhan. Aku mau hidup aku ini dengan destiny yang ujung-ujungnya adalah kerajaan surga, kekekalan, hidup kekal. Apa aja sih yang syarat-syarat, semuanya pasti ada syarat-syarat ya. Apa aja syarat-syarat sampai kita bisa dapat hidup kekal itu? Ternyata itu nggak gampang guys. Kita harus menanggalkan kedagingan kita dan pikul salib. Makanya aku baru sadar, pantesan ya aku harus pikul salib ini. Aku dikasih posisi yang dari karirku yang begitu cemerlang sampai ke sini cuma cleaning service. Itulah proses yang harus aku alami karena aku harus pikul salib. Dari sinilah proses ini aku belajar gitu. Nah, dari setelah aku belajar sampai aku mengerti, baru aku tahu, oh pantesan ya. Dan satu lagi, Yesus aja datang ke dunia sebagai manusia, itu Tuhan Yesus sendiri itu menderita loh hidupnya. Kalau di Alkitab dilihat ya, beliau itu ia sangat benar-benar meninggalkan segala sesuatu yang duniawi gitu, menanggalkan itu sampai akhirnya ia berkorban di atas kayu salib. Aku ini jauh sekali, masih jauh banget mau lagi serupa dengan gambaran Kristus. Gak ada segini-gini, gak ada seujung-ujung jarinya gitu. Aduh Tuhan, aku gak layak. Di situ aku minta ampun, aku bilang, iya ya Tuhan ya, selama ini aku terkecoh gitu, selama ini aku kalah. Mengalami itu, aku baru tersadar gitu, iya bener banget ya Tuhan ya, harusnya aku mencari Tuhan dulu. Ternyata aku kemarin ini Tuhan bentuk aku bagaikan bejana ya. Akhirnya mau gak mau siaplah dibentuk gitu. Dan aku sadar selama ini aku pengen sesuatu, doa itu maunya aku bukan maunya Tuhan. Nah sekarang doa aku rubah, Tuhan apa maunya Tuhan gitu di dalam hidup aku ini, biar aku tuh gak salah langkah gitu. Karena aku udah gak mau salah langkah lagi dan akhirnya aku jauh dari Tuhan gitu. Dan sekarang baru aku sadar dan aku mulai mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Walaupun secara karir aku istilahnya belum sempat lagi berkarir di musik, tapi sekarang aku sudah punya anak, aku fokus di anak aku. Itu sesuatu yang anugerah terbesar yang harus aku syukuri. Disitulah berkat, banyak sekali berkat yang bukan materi, itu yang aku dapatkan ketimbang waktu dulu saat aku masih jauh sama Tuhan. Berkat yang benar-benar gak bisa dihitung jumlahnya dengan uang. Di sini aku lebih mendapatkan damai sejahtera dan pressure aku dibilang tingkat pressure-nya itu beda gitu. Saat aku menjadi penyanyi di Asia ketimbang dengan jadi mama-mama di Belanda gitu. Dan akhirnya aku punya visi misi, tujuan istilahnya ya, visi misi ilahi gitu kan. Sesuai yang Tuhan mau, itu apa Tuhan. Dan Tuhan sempat mereminding aku harus berjuang untuk generasi penerus. Jadi sekarang aku harus berbuat sesuatu untuk generasi penerus, yaitu untuk anakku dan bukan untuk aku lagi gitu. Dan akhirnya lah aku fokus, aku bangga menjadi housewife, jadi ibu rumah tangga gitu. Walaupun ya beside that aku masih tetap punya part time job gitu, dan aku masih sesekali bermusik, tapi itu udah bukan tujuan utama lagi. Karena tujuan yang Tuhan minta adalah fokus untuk next generation. Biar next generation kita ini tetap memuji dan menyembah Tuhan, biar tetap nama Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan, menyebarkan Injil. Salah satunya juga dari bersaksi ini gitu. Dan disitulah setelah motivasi aku berubah, berkat-berkat yang tidak ternilai dengan uang itu Tuhan tambah-tambahkan, itu benar. Selebihnya secara uang juga aku gak kekurangan. Luar biasa, Tuhan cukupkan segala sesuatu. Dan akhirnya peperangan rohani aku pun Tuhan menangkan. Setiap season, setiap musim kehidupan itu Tuhan selalu bikin aku jadi pemenang. Walaupun ya aku mengalami misalnya ribut-ribut di rumah tangga, itu biasa ya. Tapi Tuhan menangkan lagi gitu. Dan
akhirnya sampai ke season yang ini, masa yang ini, musim ini adalah musim di mana aku harus banyak-banyak menabur gitu. Jadi menabur juga bukan cuman berupa apa duit ya, bukan ya. Di sini taburan kita macam-macam. Menabur waktu. Aku sekarang lebih memfokuskan diriku untuk perkembangan anak, untuk membiarkan anakku itu biar sampai mengerti tentang paham kekristenan, tentang siapa itu Tuhan Yesus gitu. Itu kan harus dibuat dengan cara yang simple karena anakku ini masih umur 2 tahun gitu kan. Tapi luar biasa, baru beberapa hari ini Jody itu udah mulai mau berdoa gitu. Jadi kan memang setiap makan aku mulai mencoba kebiasaan ajar Jody biar kita sama-sama berdoa. Dan dia sudah mulai ikutan duduk dengan baik dan melipat tangan dan dia mendengarkan doaku gitu. Walaupun mungkin dia belum sepenuhnya mengerti apa yang aku ucapkan ya kan karena kan dia masih belajar ya, dia multilingual. Jadi dia punya banyak bahasa yang masih harus dia cerna gitu. Tapi kebiasaan itulah yang sudah mulai aku terapkan sejak dia umur sedini mungkin gitu. Dan dari umur 3 bulan Jody udah aku bawa ke sekolah minggu biar dia mendapatkan atmosfernya. Dan pekerjaan ini nggak gampang gitu dan aku salut untuk para ibu. Ternyata jadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang menurut aku paling sulit ketimbang mengejar karir gitu, karir internasional. Ternyata itu nggak ada apa-apanya dibandingkan pekerjaan ibu rumah tangga. Itu sangat sulit mendidik anak gitu dan disinilah aku mendapatkan nilai-nilai yang sangat berarti untuk kehidupan ya di dalam kehidupan ini. Saat mendidik anak, saat aku mulai belajar mengurus anak gitu dan disinilah aku sama-sama bertumbuh dengan anakku gitu dan inilah ternyata yang Tuhan mau gitu. Dan setelah sampai sini aku baru tersadar aku terima kasih, sangat bersyukur banget sama Tuhan karena uh, Tuhan sudah membukakan mataku sampai akhirnya aku merubah motivasi hidupku gitu. Dan pun nantinya kalau ternyata Tuhan tambah-tambahkan aku tetap kembali lagi di musik ya, itu berarti berkat yang Tuhan tambahkan kan. Itu aku tetap mensyukuri, itu udah bonus gitu. Jadi sekarang fokus aku adalah ke kerajaan Allah dulu. Bagaimana visi misi aku untuk generasi penerus gitu. Tentunya untuk anak aku ya. Nah, jadi tetap aku juga nggak mau jadi orang tua diktator, terserah anakku nantinya mau dia jadi apa, aku nggak apa mengharuskan, oh kamu harus jadi ini, jadi itu, enggak, tapi tetap aku harus memberikan konsep-konsep kekristenan yang jelas untuk anakku, biar imannya pun kuat, iman percaya kepada Tuhan Yesusnya kuat, karena di dunia yang gila ini, di Belanda, negara yang bebas ini, semuanya ada di sini ya, drugs pun bebas dijual gitu kan. Terus ya segala macam ya. Orientasi seks pun udah macam-macam di sini ya. Udah macam-macam, udah bukan LGBTQ, RSTU, VWXYZ. Udah banyak banget di sini. Jadi ya itulah yang kita harus persiapkan anak kita gitu dan mari kita sama-sama testimoni setiap kesaksian yang aku nanti ke depannya mudah-mudahan testimoni ini bisa menjadi sesuatu yang lama gitu, sesuatu yang panjang. Aku akan bersaksi terus pastinya juga tentang anakku bagaimana gitu dan peperangan rohani ini akhirnya dimenangkan gitu sama Tuhan. Jadi tugas kita ternyata simple. Kita harus benar-benar dekat sama Tuhan. Kasih pujian, penyembahan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan walaupun hati kita lagi hancur, sehancur-hancurnya tetap memuji menyembah Tuhan, ucapkan syukur, doa, minta visi misi dari Tuhan, minta bimbingan Tuhan, taat. Ini yang susah, taat, belajar taat, baca firman Tuhan itu susah banget, melawan daging itu susah banget gitu dan itu yang aku sampai saat ini sedang perjuangkan. Tapi setelah aku fokus, masalah-masalah duniawi, Tuhan sendiri yang melindungi keluarga kita. Gitu. Terus secara masalah finansial juga udah gak ada. Tuhan cukupkan. Dari caranya yang aneh-aneh, macam-macam, tiba-tiba ada aja duit gitu yang, kok bisa ya Tuhan? Gitu. Jadi yang tanpa terpikir dengan akal pikiran manusia. Itu semua secara ajaib. Karena fokus aku udah bukan di karir ya, udah bukan di duit, tapi fokus aku di Tuhan. Gitu. Jadi ya, testimoni semua, aku nggak tahu kalian lagi menghadapi apa saat ini.
Cuman kalau memang mungkin kalian merasa, oh Tuhan kok aku jadi begini ya, masuk Kristen kok jadi semakin banyak masalah. Coba koreksi diri kita. Apa motivasi utama kita? Apa motivasi kita hidup gitu? Apa motivasi kita ke gereja? Hal simple ya. Dulu motivasi aku ke gereja itu aku pengen perlindungan dari Tuhan. Nggak salah, nggak salah. Semuanya pengen perlindungan, pengen berkat, itu nggak salah. Tapi ternyata itu tidak cukup. Kita harus benar-benar motivasinya itu benar-benar mencari Tuhan, mencari Tuhan Yesus itu siapa, seperti apa gitu. Dan kita harus benar-benar belajar agar kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus saja datang ke dunia menderita. Ya kita juga harus mengalami penderitaan itu agar hati kita itu bisa dimurnikan, bisa serupa dengan Kristus gitu. Dan di dalam pergumulan inilah kita dibentuk gitu kan. Di dalam pergumulan inilah kita melihat bahwa keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan itu luar biasa. Itu yang aku alami gitu. Jadi untuk kalian, kalau kalian lagi mengalami masalah yang berat, ketika kalian mulai melayani, misalnya mulai pelayanan, kok hidupnya semakin susah, selamat, berarti Anda sedang dibentuk sama Tuhan. Dan ya, untuk beberapa pelayan-pelayan Tuhan juga nggak sedikit tentunya ya, akan mengalami baptisan api. Nah, baptisan api itu apa? Cari sendiri di Alkitab ya kan, atau di Google. Nanti kalian akan melihat sendiri perinciannya, bahwa Tuhan Yesus ini membaptis kita dengan baptisan api, juga dengan memberikan Roh Kudus untuk menjaga kehidupan kita ya. Dan Roh Kudus ini yang harus kita jaga biar Roh Kudus ini selalu senantiasa bersama kita menghadapi apapun. Makanya kita nggak sendirian. Jadi dari situlah peperangan roh kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Sesimpel itu, karena roh-roh ini yang penguasa-penguasa jahat. Nah, ini dia ayatnya ya. Aku dapat ayat kali ini adalah ayat Alkitab di Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Nah, bisa dilihat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi itu, teman-teman semua, bro dan sis, peperangan kita itu melawan penguasa-penguasa di udara. Tanpa disadari, mereka itu perang dengan menghasut pikiran kita, mengintimidasi kita biar kita merasa hancur, merasa ngedown. Kadang kita jadi kecewa loh sama gereja. Aku pernah kecewa sama orang Kristen sampai akhirnya aku nggak mau lagi pelayanan, sampai akhirnya aku pergi dari gereja. Tapi akhirnya puji Tuhan, Tuhan selamatkan aku dan Tuhan beri aku lagi gereja, dan akhirnya aku tetap maju mau melayani Tuhan lagi. Dan aku nggak ngerasain burnout saat pelayanan, walaupun aku pelayanannya lumayan banyak juga ini itu, tapi ternyata malah aku merasa aku membutuhkan pelayanan ini gitu. Aku merasa tanpa pelayanan hidupku ini ada yang kurang, karena aku mau dimuridkan, aku mau dibentuk sama Tuhan. Kalau nggak melalui pelayanan, melalui apa lagi? Kehidupan nggak cukup gitu, cuma kerja doang sehari jadi mama nganter anak itu nggak cukup. Tapi dari pelayanan inilah karakter aku mulai dibentuk. Aku mulai mengerti tentang orang banyak. Mulai ada visi misi gereja untuk membantu orang-orang, membantu anak-anak yang perlu bantuan gitu di luar sana. Dari visi misi gereja inilah mulai ada api semangat gitu kan untuk kita menyebarkan Injil gitu kan. Dan dari situlah aku merasa bahwa aku bisa bertumbuh gitu. Dan nantinya tentunya pasti kita akan merasakan juga buah-buah pelayanan. Jadi kalau bagi orang yang lagi diserang mungkin mereka udah males nih pelayanan karena mereka mungkin ada kepahitan gitu. Kalau dulu kan aku ada kepahitan ya benar-benar. Jadi aku meninggalkan itu. Ternyata aku malah semakin jauh dari Tuhan gitu. Dan itulah yang iblis mau. Itulah ternyata serangan yang terberat gitu. Makanya teman-teman sekalian, kalian jangan menyerah ya. Sampai hamba Tuhan pun yang udah
petinggi dari gereja besar pun pasti akan mengalami proses serangan ini. Bahkan mungkin proses serangannya lebih besar ya. Banyak sekali kegagalan-kegagalan yang aku alami itu karena intimidasi iblis. Kehancuran-kehancuran yang aku alami itu karena intimidasi iblis. Jadi aku lawan itu terus sampai akhirnya aku menemukan satu momen bahwa peperangan kita itu sudah dimenangkan sama Tuhan. Saat kita fokus dan dekat sama Tuhan. Jadi kita udah gak perlu lagi tuh lawan si iblis dengan cara gimana-gimana, gak perlu. Fokus kita memuji dan menyembah Tuhan, nanti Tuhan yang lindungi kita. Gitu. Jadi apa motivasi hati kita? Kalau aku waktu itu motivasi hatiku salah. Setelah itu aku minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, biar Tuhan tolong aku. Dan dari situ guys, aku mempelajari satu. Dulu aku pertama kali sempat dibina oleh kakak pembinaku. Pertama kali aku mulai lahir baru. Beliau itu bilang, Nana, grafik kekristenan itu selalu naik. Nah, seperti ini contohnya, misalnya ini satu titik ya. Itu misalnya kita udah mulai naik, kenal Tuhan, terus kita terjatuh. Walaupun di titik yang lebih dalam gitu. Tapi kita setelah dimenangkan sama Tuhan, kita akan naik lagi. Terus mungkin kita terjatuh lagi di titik yang mana. Tapi kita setelah menang lagi dari ujian itu, dimenangkan sama Tuhan, naik lagi ke atas. Sampai pada akhirnya itu di atas. Jadi kalau kita lihat keseluruhan, itu selalu ke atas, walaupun ada kejatuhannya. Gitu. Dan itu yang aku sadar setelah 20 tahun lebih kemudian ya kan. Aku mengingat kembali kata-kata itu, aku lihat benar juga ya. Tuhan ternyata aku udah sampai sini ya. Gitu. Sudah sejauh ini gitu, Tuhan bersama-sama dengan aku. Dan ternyata yang dikatakan oleh diajarkan oleh pembina aku dulu luar biasa, itu kenyataan gitu. Dan disitulah aku mulai menyadari itu. Bahkan kadang aku dulu sempat juga ini intimidasi iblis lagi ya. Iblis berkedokan inilah pikiran kita gitu. Jadi kalau kita di gereja-gereja yang sekarang ini gereja mega church gitu yang kekinian, aku nggak menyalahkan gerejanya ya, karena aku juga lahir dari situ gitu kan. Tiba-tiba kalau misalnya kita dengar khotbah, kadang kita lihat siapa dulu nih yang khotbah hari ini. Yang khotbah ini tiap kali tegurannya keras melulu, males gitu. Aku nggak mau ke gereja. Aduh, siapa nih yang ini? Yang ini ya pendetanya, nggak jadi datang deh. Dulu aku gitu. Dan ternyata itu merupakan salah satu tipu muslihat iblis juga yang mempengaruhi pemikiran kita loh. Pikiran kita itu dihasut-hasut biar ngapain lu ke gereja, hari ini kan pembicaranya ini. Siapa itu WL-nya? Aduh, WL-nya nggak enak nih, gitu, kurang ngangkat. Nah itulah, mulai di situ iblis yang mengintimidasi lagi, mengalihkan lagi motivasi kita itu ke gereja untuk cari Tuhan atau cari entertainment. Gitu, itu yang aku alami juga. Dan akhirnya aku sadar, oh iya ya, aku selama ini suka males denger khotbah-khotbah yang keras, yang isinya, aduh, begini lagi, ujung-ujungnya tentang neraka lagi, ya kan? Tentang kerajaan surga neraka gitu kan, terus tentang kita hidup di dunia gitu. Aduh, ini teguran-teguran keras yang nggak mengenakan telinga. Tapi di situ juga kita belajar ya, semakin kesini ada ayatnya juga tertulis kan, kita akan menghadapi zaman dimana orang-orang yang cuma pengen mendengar apa yang enak di telinga, ya kan, ada tertulis juga di Alkitab gitu. Dan akhirnya aku mengalami gitu, benar juga ya Tuhan. Nah disitulah serangan-serangan si iblis tanpa kita sadari, dan kita harus fight itu. Segala sesuatu harus diuji, makanya kita harus minta pengujian dulu. Tuhan uji, makanya hidup aku penuh dengan ujian kehidupan. Karena aku minta diri aku, Tuhan tolong ujilah aku gitu. Dan bagaimana dengan kalian? Nah, teman-teman semua, semoga kesaksian saat ini bisa memberkati kita semua. Karena dari kemarin aku udah beberapa kali mau posting tentang ini, mau syuting tentang ini, ada aja halangannya, gak tahu kenapa. Sampai aku berulang-ulang syutingnya, kadang cerita aku bisa kayak dialihkan ke sana sini gitu. Dan akhirnya puji Tuhan hari ini sukses. Tujuan aku tentang peperangan rohani, dan dalam pembuatan video ini juga aku peperangan rohani juga ternyata, sampai akhirnya video ini jadi.
Dan akhirnya kesaksian yang mau aku sharingkan pada kesempatan kali ini sudah aku sharingkan, dan kita udah mulai panjang lagi ya teman-teman semuanya. Sepertinya cukup sampai di sini. Kita bisa merenung ke depan ini, apa motivasi kita di dalam hidup. Apakah kita benar-benar mencari kerajaan Allah atau masih motivasi hidup yang keduniawian, daging kita ini. Kita sama-sama merenung, kita sama-sama belajar. Aku juga masih banyak belajar karena pada prakteknya itu susah. Nah, oke deh testimoni sekalian, kesaksian aku pada kesempatan kali ini sampai sini dulu, dan tentunya aku akan posting lagi hari Jumat depan dengan kesaksian yang berbeda lagi ya, yang aku alami lagi di setiap kehidupan aku. Kita akan sama-sama bertumbuh juga bersama anak aku, dan kesaksian tentang anak aku tentunya nantinya ya, dia semakin besar pasti akan ada aja cerita-cerita tentang anakku, bagaimana aku merawat dia gitu kan. Nah, mama-mama ya, kesaksian mama-mama ini jangan bosan-bosan tentunya dengar. Kalau menurut kalian ini kesaksian yang menguatkan kalian, bisa memberkati kalian, puji Tuhan. Semoga aku bisa tekun setiap hari Jumat, tentunya aku akan posting lagi di jam yang sama, jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tetap waktunya waktu Indonesia walaupun aku tinggal di Belanda. Kalau di Belanda berarti sekarang lagi summertime, jam 1 siang waktu Belanda. Nah, terima kasih ya teman-teman sekalian untuk supportnya, untuk yang setia mendengar, untuk followers-followers baru, terima kasih banyak. Aku nggak sadar ternyata baru beberapa bulan ini followers sudah nambah lagi 100 sekian followers gitu. Padahal ekspektasi aku ke Testimona ini benernya bukan monetize, bukan nambah follower, tapi aku mau bersaksi tentang apa yang aku alami. Aku mengalami Tuhan gitu loh, biar aku men-sharingkan gitu, biar mungkin suatu saat keturunan-keturunanku mau dengar cerita nenek moyangnya seperti apa gitu, sudah ada di YouTube gitu kan. Jadi itu tujuan utama aku gitu. Tapi ternyata banyak lagi followers yang follow-follow, terima kasih banyak juga, semoga kisahku bisa menguatkan kalian semua, bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi berkat buat kalian semua. Oke, Bro dan sis semua, Testimoners, kita kembali lagi di Testimoners selanjutnya. Apapun yang kalian hadapi, maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.